Baik, kita mulai nih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Andes Kiai Haji Marpuji Ali, MSI beserta jajaran. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Harun Joko Prayitno beserta jajaran. Dan juga Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir dalam kajian Qiyamul Lail bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta kegiatan ke-197 tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kajian kali ini, insya Allah akan disampaikan oleh beliau, Ibu Dr. Vinami Yulian, Eskap MSc Nurse, dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Dr. Tiryono Adi Sapurto, SHMH. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Vinami Yulian, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas Alvin? Sampun Ibu. Sudah. Baik, mohon izin Bapak Ibu sebelumnya saya share screen dulu nggih. Baik, sudah terlihat nggak, Mas? Sampun Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Marpuji Ali, beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Harun Joko Prayitno beserta jajarannya serta para pimpinan UMS dan Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu tenaga kependidikan UMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk terjaga, bermunajat dan menghadirkan diri dalam Qiyamul Lail. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan materi yang berat ya pada dini hari ini di malam kedua kita di tahun 2026. Bapak Ibu, um, instead saya akan menyampaikan sebuah refleksi bagi kita semua di awal tahun ini. Bapak Ibu, tidak semua orang diberi kesempatan ini dan bukan karena kita paling saleh nggih di Qiyamul Lail ini, tetapi karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Oh, ngapunten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Jika tahun ini merupakan tahun terakhir, apa yang ingin kita perbaiki? Biasanya momen ini identik dengan resolusi, target baru,
dan perencanaan masa depan. Namun malam ini izinkan kita berhenti sejenak dan mengajukan satu pertanyaan yang lebih mendasar. Sekali lagi, jika tahun 2026 ini adalah tahun terakhir dalam hidup kita, apa yang sungguh ingin kita perbaiki? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, membangunkan kita. Karena waktu tidak pernah berjanji untuk kembali, dan usia tidak pernah memberikan pengumuman. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran Surah Al-Ashr ayat 1-2. Oh, Ashr. Innal insana lafi husr. Yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud bukan karena manusia tidak bekerja atau tidak berprestasi, tetapi karena seringkali manusia lupa memaknai waktu dan mengarahkan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai akademisi dan dosen, kita sangat akrab dengan perencanaan, indikator, dan evaluasi. Seperti Renstra yang baru saja juga kita susun, ya. Namun setiap kali tahun bertambah, sesungguhnya jatah usia kita berkurang. Qiyamul Lail malam ini menjadi ruang kejujuran, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa capaian. Kita hadir sebagai hamba. Dari hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ini ada lagunya Bapak Ibu nggih. Em, Lagu dari em, nasyid nggih. Kira-kira lagunya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Ya, suara saya tadi semoga membangunkan Bapak Ibu semua, nggih. Bapak Ibu, hadis ini bukan seruan untuk berhenti berkarya, tetapi ajakan untuk menata orientasi berkarya dengan kesadaran bahwa waktu adalah amanah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tahun 2026 ini adalah tahun terakhir, mungkin bukan jabatan atau publikasi yang pertama kali kita pikirkan. Yang sering muncul justru hal-hal sederhana yang selama ini tertunda, yaitu memperbaiki niat, menjaga hubungan, dan meluruskan keikhlasan. Dalam ranah ilmu, kita bisa bertanya, apakah ilmu yang kita ajarkan itu sudah membawa maslahat? Apakah riset-riset yang kita lakukan hanya untuk mengejar luaran atau benar-benar menjawab kebutuhan umat atau berdampak? Seringkali kita hanya mengejar insentif dan kewajiban memenuhi BKD dan syarat jabatan fungsional. Apakah kelas-kelas kita menghadirkan harapan atau justru tekanan? Apakah ketika kita memberikan tugas sudah memikirkan workload mahasiswa? Apakah kita memberikan tugas itu hanya untuk menghadirkan ketidakhadiran kita karena terlalu sibuk menyusun borang akreditasi? Bapak Ibu sekalian, dalam ranah amanah,
kita bisa bertanya beberapa pertanyaan. Apakah kita masih jujur ketika kita lelah, atau kita hanya berpura-pura kuat? Apakah kita adil ketika memiliki kewenangan? Apakah jika kita menjadi pemimpin, kita dapat menjadi pelindung bagi semua orang, menjadi advokat di saat bawahan kita membutuhkan? Apakah kita tetap menjaga integritas meski tidak ada yang melihat? Dalam ranah keteladanan, kita bisa bertanya, apa yang menjadi mahasiswa pelajari dari sikap kita? Apakah kita dapat menjadi suri tauladan bagi mereka, misalnya dalam hal kedisiplinan, atau kita sering telat masuk kelas, Bapak Ibu, karena rapat ini dan itu? Apakah kehadiran kita menenangkan atau justru memberatkan? Apakah jika kita mati, orang-orang di sekitar kita sedih karena kehilangan, atau mereka justru akan bahagia karena kita tiada? Karena selama hidup, ternyata kita sering melukai mereka. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ini dari tetangga keluarga saya di Kalimantan ya. Ada seorang Pak RT yang gemar sekali membangun polisi tidur di jalanan di daerahnya. Sebenarnya warganya tidak menyukai hal tersebut, tapi Pak RT tidak pernah mendengarkan pendapat warganya. Pada suatu hari, Pak RT tersebut meninggal. Namun justru warganya tampak bahagia. Segera setelah pemakaman Pak RT, warganya langsung membongkar polisi tidur tersebut. Nauzubillah minas. Nauzubillah. Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi teladan yang ingin kita lihat pada generasi setelah kita? Jadi apa yang perlu kita perbaiki di tahun yang baru ini? Bapak Ibu, seringkali yang kita Bapak Ibu, seringkali yang perlu diperbaiki bukan sesuatu yang besar, nggih, melainkan sesuatu yang konsisten, antara lain niat, hubungan, dan keikhlasan. Pertama, Bapak Ibu, niat yang lurus. Ini perlu kita perbaikin, bukan untuk menurunkan target, tetapi meluruskan arah, bukan mengurangi kerja, tetapi menambah keberkahan. Hubungan juga perlu kita jaga dengan mahasiswa, kolega, keluarga, dan yang paling sering terlupakan adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentu saja dengan mahasiswa hubungan kita perlu kita jaga karena mahasiswa adalah stakeholder utama kita. Kita perlu memberikan yang terbaik kepada mereka. Memberikan senyuman ketika kita melayani mereka, membina mereka ketika mereka ada kesalahan. Dengan kolega kita, Bapak Ibu sekalian, hampir waktu sehari kita habiskan dengan rekan kerja kita. Jam 6.30 sudah di kantor karena mengajar dari jam 7. Lembur mengerjakan borang, akreditasi sampai malam, dan tridharma. Kita harus membuat lingkungan kerja kita nyaman, Bapak Ibu, agar kita tidak merasa exhausted, kita tidak merasa overwhelmed dengan beban kerja kita yang sangat berat. Kita harus saling tolong-menolong dan menguatkan, Bapak Ibu sekalian, bukan saling menjatuhkan, mengingatkan saudara kita dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian,
dengan keluarga, tentu saja hubungan kita juga perlu ditingkatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, waktu kita sebagian besar kita habiskan di kantor, mungkin bahkan berangkat pagi sebelum anak kita bangun, dan pulang malam setelah anak tertidur. Namun, kita sering lupa, Bapak Ibu, bahwa merekalah yang akan paling merasa kehilangan ketika saat kita tiada. Merekalah yang akan mengantarkan kita ke liang lahat. Bahkan setiap malam Jumat selama 30 menit kita bersama kolega kita dalam Qiyamul Lail. Maka peluklah anak-anak kita, keluarga kita, kunjungi mereka selagi kita bisa. Bapak Ibu sekalian, hubungan dengan Allah juga perlu kita tingkatkan. Sangat perlu. Banyak luka bukan karena kebencian, tapi karena kelelahan yang tidak disadari. Bapak Ibu sekalian, jika kita lelah dan merasa beban hidup kita terlalu besar, kembalikanlah beban tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Bapak Ibu, kita punya Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, sebagai upaya di dunia ini, kita juga perlu mencari pertolongan kepada profesional seperti psikolog jika kita ada masalah. Karena kesehatan jiwa bukanlah sesuatu yang tabu. Bapak Ibu sekalian, keikhlasan juga perlu kita perbarui di tahun yang insya Allah semakin baik ini. Bapak Ibu sekalian, kita perlu bekerja tanpa terus-menerus merasa kurang dihargai. Namun, jika kita adalah pemimpin, maka kita perlu secara sadar untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras. Penghargaan di sini bukan hanya dalam bentuk material, tetapi juga non-material. Mengucapkan terima kasih juga merupakan penghargaan. Bapak Ibu sekalian, berbuat baik tanpa selalu menunggu pengakuan, tapi jika saudara, kawan, kolega kita bekerja keras, maka perlu kita berikan apresiasi tanpa mereka minta. Sekali lagi, apresiasi di sini bisa dalam bentuk apapun. Dengan mengucapkan terima kasih, itu juga merupakan apresiasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qiyamul Lail mengajarkan bahwa memperbaiki diri tidak hanya menunggu momen besar, kesadaran kecil yang jujur justru sering menjadi titik balik yang menentukan. Bapak Ibu, seluruh dosen UMS, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang saya hormati, malam ini bukan tentang menyelesaikan semua persoalan. Malam ini adalah tentang mengingat kembali arah. Jika ini adalah tahun terakhir, semoga kita tidak hanya sibuk menambah daftar pencapaian saja, tetapi berani memperbaiki apa yang selama ini kita abaikan. Dan jika Allah masih memberi kita tahun-tahun berikutnya, semoga kita menjalankannya dengan hati yang jernih, niat yang lebih lurus, dan amanah yang lebih ringan karena disandarkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak banyak yang em, saya sampaikan, hanya sedikit refleksi em, tadi. Semoga kita semua dirahmati Allah. Semoga tahun 2026 ini lebih baik daripada 2025 kemarin. May you have a prosperous life. Juga kesehatan
itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Alvin. Saya Iya. kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Vinami Yulian yang telah menyampaikan materi dan mengajak kita untuk merefleksi diri untuk menjadi yang pribadi yang lebih baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Asrizal Mustafa LCMA. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Alvin untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang saya hormati, Ibu Pinami Yulian selaku narasumber hari ini, pembawa acara dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada pagi hari ini sekaligus bukti bahwa kita punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun ini Allah jadikan jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih produktif dari sebelumnya, jauh lebih baik dalam pendidikan, dalam pengajaran, dan dalam interaksi dan muamalah dengan sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhirah wa lakas syukru zahiran wa batina. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك رضا وبها لنا الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سمطرة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا وظهيرا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جمعياتنا وجامعتنا ya Allah. Berkahilah organisasi kami, berkahilah universitas kami. Allahumma barik lana fi tijaratina wa muamalatina wa hirfatina wa ziraatina ya Allah. Berkahilah perniagaan kami, berkahilah profesi kami, berkahilah muamalat, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, jadikan kami lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih produktif, lebih baik secara lahir, lebih baik secara batin. Jadikan kami sukses dunia dan juga akhirat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara pada kali ini. Marilah kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Malafin, Salvin. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Semangat tahun baru Di semuanya. sami-sami Prof. Oh, Pasir Utara.